Marin, 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 Marin. Iya, kok nggak mau dipanggil? Harus lihat Maureen itu sebagai anak yang lebih banyak positifnya dibandingkan rasa khawatir ibu. Kalau tadi kan yang di awal itu semua rasa khawatirnya ibu. Jadi, oh dia belum bisa bicara, oh dia terlalu aktif, oh dia ini, oh dia itu. Itu kan rasa khawatirnya ibu. Biasanya kalau rasa khawatirnya terlalu besar, maka ke anaknya pun melihatnya jadinya susah, melihatnya sulit aja. Ya, karena ibu pun jadinya ngelihatnya ini anak harus saya apain ya. Kalau ibu datang dengan ini anak harus saya apain, itu berarti datang dengan beban. Ya. Ya, jadi lihat dia ini anak 2,5 tahun. Ibu umur 2 tahun nggak ada tuh di apa mamahnya ibu ya. Mamahnya ibu panggil Morin, 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 Morin sampai 10 kali. Ada nggak? Ya ada Bu. Nggak ada. Jadi perlakukan anak itu seperti ibu diperlakukan waktu dulu, atau perlakukan anak itu seperti ibu, bagaimana ibu ingin diperlakukan. Paham nggak Bu maksudnya? Itu, tapi Bu, responnya beda. Iya. Balik lagi tadi, karena ibu mindsetnya adalah anak ini sakit, anak ini gangguan. Kalau ibu datang dengan anak ini sakit, anak ini gangguan, makanya ibu ngedeketin dia pun jadi kayak ngedeketin orang sakit, ngedeketin kayak orang gangguan. Padahal kan tadi saya tanya ke ibu, waktu ibu masih kecil, ibu inginnya dideketin seperti apa? Ibu harus punya pemahaman itu dulu, karena ini kan anaknya masih 2,5 tahun, ya. Ibu jangan dipenuhin kepalanya dengan saya punya target ABCD terhadap anak saya supaya anak saya bisa ini itu. Harapannya boleh tinggi, tapi ketika ibu berinteraksi sama dia harus interaksinya itu interaksi yang yang bebas dari segala beban. Ini sebenarnya hal yang sangat sederhana, tapi akan sulit kalau ibunya datang dengan target. Ini hal yang sangat sederhana, bermain, cukup dengan bermain. Anak ibu cuma 2,5 tahun, baru 2,5 tahun, bukan berarti santai-santai, tapi juga enggak yang nguyo gitu. Ini Bu Eni udah bisa dengar belum Bu? Ya, sudah siap. Bu Udah Eni dengar. ini punya 3 anak yang usianya berdekatan, tiga-tiganya gangguan ya Bu ya. Iya. Mungkin Ibu ini bisa cerita waktu anak-anak itu umur 2,5 tahun Ibu apain? Oke. Jadi sebenarnya Bu, kalau kita mempunyai suatu perbedaan anak kita ya, kalau Ibu kan sudah merasakan yang tahu tentang kondisi anak adalah orang tua. Yang sudah pasti kalau kita orang tua kan pasti melihat dulu. Biasanya orang tua itu melihat yang anak orang lain dulu, biasanya entah anak tetangga atau sepupunya anak ini ya, ponakan lah gitu ya. Nah, jika kita melihat ada perbandingan itu, ada perbedaan, kita melihat ada kecurigaan di situ. Apa yang kurang? Kok ngomongnya kayaknya nggak keluar-keluar ya, udah setahun. Yang lain sudah mama, papa, gitu kan. Terus yang lain lincah bermain sama teman. Tapi dia tiba-tiba tidak mau. Dulunya sempat dia mau, misalnya main sama teman.
kok tiba-tiba dia sekarang nggak mau ya, terus kok yang tadinya dia bisa nyanyi la segala macam, kok tiba-tiba dia tidak mau. Nah itu ada satu bentuk kecurigaan yang harus kita persiapkan, ada apa di anak kita. Nah disitulah yang namanya kita lebih peduli ke kondisi anak yang kita lihat, karena yang tahu kondisi sebenarnya itu adalah orang tua. Disitulah kita pasti hubungan antara tumbuh kembang anak itu, kita urusannya kembali ke dokter. Kita bisa mindset-nya langsung ke sana. Minimal kita kalau ada posyandu, di situ ada posyandu, di situ ada psikolog, ada dokter, itu bisa ditanyakan. Nah, memang tidak semua dalam pencapaian diagnosa itu kita akan dapat. Maka carilah satu tempat yang dikira seperti rumah sakit besar yang ada tumbuh kembangnya. Insya Allah itu pasti kalau untuk ada diagnosa seperti itu. Nah, selebihnya adalah bagaimana kita membentuk anak ini pada usia 2 tahun, ketinggalan apa saja di antara teman-temannya gitu yang seusia. Kalau yang lainnya sudah bisa mama, papa, sedangkan anak kita sibuk aja, misalnya dengan mainannya, kemudian dia kalau dipanggil tidak mau, kemudian ayo deh masukin tadi saya yang video tadi ya, Sin ya. Iya, Yang betul. video ya dikasih instruksi, saya melihatnya seperti instruksi, dia tidak paham bahwa yang titiknya 4 itu dimasukkan di sini. Ibu sudah mengarahkan. Memang saya agak gemesnya kenapa tidak diangkat itu mainan, jadi anak seperti ditarik gitu, dan anak kayaknya menolak di situ. Jadi kitanya yang harus mengangkat benda itu biar anak itu menggapai lebih mudah, karena anak ini sempat menolak. Nah, karena saya melihat berulang kali dilakukan, ini akhirnya anak udah tidak mau bermain lagi gitu loh, Bu. Nah, saya melihatnya memang ada satu paham yang tidak paham instruksi dasarnya belum. Di sini deh, di sini dilempar, di sini deh, di sini ya. Jadi ada kekuatan. Jadi ibu saya melihat muka pun sebenarnya saya udah ngelihat dia ada kontak mata, Bu. Waktu memanggil moren kayak gitu, itu ada tuh kontak mata saya lihat di situ. Walaupun memang tidak begitu banyak. Tapi saya melihat. Hanya mungkin instruksinya terlalu banyak, Bu. Kalau tadi saya lihat videonya. Jadi ibu memaksakan gitu supaya anak itu masuk, karena ibu mungkin nggak enak ya di video. Jadinya ini seperti ini. Ada anak yang dimana pada saat kita lihat dia sudah melakukan satu, itu anggapnya satu dulu, Bu. Karena anak ini kelihatannya tidak fokus gitu. Nah, akhirnya pencapaian untuk pemahaman kita melihatnya anak ini jadi seperti tidak paham instruksi gitu. Tapi saya belum paham dengan satu video ini, sampai saya masih belum secara belum puas gitu loh, Bu ya. Karena tadi saya tertinggal yang waktu Moren jalan nih, yang di video yang baru ini saya tertinggal karena tadi saya ngurusin suara, nggak tahu ya saya ya gaptek lah, maklum lah gitu ya. Nah di situ saya tertinggal di situ, saya mungkin nanti bisa Bu Sinta dulu biar saya ngikutin alur dulu gitu ya. Nah kalau saya melihatnya seperti itu, jika rangkaian titiknya 4 ya, kalau anak sudah paham sekali, sudah Bu, jangan yang kedua ibu bisa mengalihkan yang titiknya 2, titiknya 1, yaitu di dalam mainan itu. Kan tadi kan mainan itu ibu memasangkan pasak ya Bu ya, di kotak-kotak yang titiknya ada 4, 3, 2, 1 gitu. Dan ibu jangan langsung seperti memaksakan, lihat gitu, karena kita mengajarkan anak itu bagaimana pas kita bilang lihat, dia sudah paham, oh ternyata kalau mama bilang lihat, berarti mata saya harus ke arah mama gitu. Nah ini ibu seperti nanti anak ini menunggu ibu pegang tangannya gitu. Ini ada terjadi, ada terjadi di beberapa murid gitu, murid saya. Jadi akhirnya kita disuruh begini sama anaknya gitu loh, Bu. Karena tanpa diginiin anaknya tidak mau nengok. Jadi ibu termasuk yang memberikan prompt penuh, bantuan penuh. Jadi kalau anak sudah melihat ke ibu, kita cari upaya bagaimana menarik untuk mengajarkan mainan ini gitu. Gak apa-apa ibu lebay. Hei Mauren, lihat ini ada 4, kita cari titiknya 4. Ibu kasih contoh aja dulu nih. Ibu kasih contoh dulu, jangan dari awal. Kalau dia belum paham permainan, ibu contohkan 1. Biarkan dia berimitasi. Gitu. Saya aja kadang-kadang ngelihat jujur ya Bu ya, saya sendiri yang sudah tua gini, ngelihat itu kosong, yang 4, yang 1, yang 2 itu saya bingung loh Bu. Jujur gitu. Jadi ibu kasih contoh dulu, taruh dulu di bawahnya. Ibu maunya masangkan yang 4. Nah, kalau dibilang ini lihat ada 4 titik. Moren lihat ini ada 4 titik. Samakan di 4 titik. 4 titik gitu. Udah ngomongnya enggak usah banyak-banyak. Maunya lihat, enggak usah. Karena dia merasa bahwa
tugasnya itu adalah, kecuali ibu dari awal, Moren lihat ibu, nih lihat ada apa, mainan Lego. Ibu kalau mau ngambil kontak mata. Tapi kalau memang ibu mau tujuannya untuk tujuan yang dikerjakan itu, ibu ya fokusnya di mainan itu. Gitu. Ingat bahasa tidak terlalu banyak. Terus yang kedua, anak ini pada intonasi ibu yang tinggi, saya lihat anak ini akhirnya melempar lama-lama. Karena dia tidak mau ada intonasi yang tinggi, Bu. Saya ngeliatnya di video itu, langsung kan dilempar, kadang-kadang matanya kemana, dia makin sengaja untuk menghindari tugasnya. Itu Iya, aja Bu. kali mungkin. Nah, tapi kalau untuk tadi balik lagi, untuk anak yang 2,5 tahun, saya sering mengupayakan awal-awal saya mempunyai anak. Saya kebetulan memang 3, Bu. Tapi yang pertama, jadi yang autis ya, kalau saya kebetulan usianya sudah 24 tahun. Jadi kalau awal-awal saya dulu minta diagnosa memang agak lama, kan itu tahun lama, Bu. Anak saya baru didiagnosa itu tahun 99, mungkin Ibu belum nikah. Belum Iya, nikah belum, Bu. gitu ya. Jadi tahun 99 itu anak saya sudah 3,5 tahun. Jadi kita telat. Dan memang Dokter Meli pun waktu itu masih di Amerika, baru pulang deh kalau nggak salah. Jadi diagnosa autis itu agak sulit. Itu yang diagnosa autis ya dari anak saya ya. Saya nggak tahu kalau diagnosa anak ibu. Nah, jadi memang prosesnya sama, Bu. Semua bilangnya speech delay. Speech delay, kita balik lagi ke dokter itu dibilang retardasi mental. Tapi saya melihatnya bahwa, Bu, kayaknya ada yang beda. Itu tumbuh kembang ya. Tumbuh kembang itu, bukannya Dokter Meli. Kalau Dokter Meli kan dokter yang autis itu. Nah, saya bukannya nggak percaya bahwa anak ini hanya sekedar retardasi mental saja. Ada yang aneh soalnya, Bu, anak saya gitu kan. Muter-muter, tidak mau bicara sama teman, tidak paham instruksi dasar, suruh kesini aja nggak mau. Pegang sepatu nggak tahu, gelas nggak tahu, minum itu apa, makan itu apa. Sampai seperti itu, Bu, 3,5 tahun tuh nggak ngerti gitu loh. Jadi saya itu benar-benar suka hopeless. Nah, barulah saya mempelajari bahwa oh ternyata saya minta sama tumbuh kembang dengan ciri-ciri yang tadi itu, akhirnya saya oke, saya dikasih jatah ke Dokter Meli di rumah sakit itu, yang di rumah sakit yang sama. Dan ternyata memang benar, anak ini memang anak saya yang nomor 2 itu autis gitu. Nah, disitulah mulailah saya berjuang untuk mencari apa sih pendekatan apa yang mau kita pilih ke depan. Stres iya pastilah, Bu, kalau saya nyari diagnosa. Tapi kalau ibu udah melihat, kalau saya lebih kuatan ibu malah. Ibu udah melihat anak ibu sudah yang ada hambatannya gitu. Kalau saya kan ngerasa masih belum waktu itu gitu ya. Masih belum merasa ada hambatan. Jadi saya sempat shock 2 minggu gitu loh. Sempat shock 2 minggu, saya disadarkan sama suami bahwa kita kalau berlarut-larut seperti Dokter Meli bilang, kapan-kapan anak ini diintervensi, ditindaklanjuti. Jadi jangan sampai terbuang waktu, diagnosanya saja telat gitu ya. Apalagi ini gitu. Jadi sejak itulah saya mencari tempat terapi. Kebetulan memang saya mempelajari ABA waktu itu. Iya, Bu. Maaf. Cukup jelas ya, Bu ya. Kalau dari saya, Ibu kalau Ibu manggil Morin, kan Morinnya masih belum mau ya. Iya, Bu. Ya, jadi berarti kan Morin belum merasa memerlukan Ibu di dekat dia. Atau kalau saya bisa bilang, dia belum tertarik sama Ibu. Gitu ya, Bu. Jadi yang Ibu bisa lakukan adalah buat diri Ibu sebagai sesuatu yang kayaknya nih harus selalu dideketin nih. Kayaknya nih harus selalu dilihat nih, harus ditanggepin nih. Ibu harus buat diri Ibu seperti itu dulu. Jangan Maureen datang ke Ibu ketika dia minta susu, ketika dia minta makan, ketika dia masih yang kebutuhan dasar. Coba buat diri Ibu sebagai sesuatu orang yang menyenangkan. Didatengin itu pasti enak. Bukan cuma datang, Maureen lihat, Maureen pegang, Maureen ini, Maureen. Semuanya bentuknya perintah. Jadi kita sendiri pun sebagai orang dewasa kalau disuruh-suruh juga nggak enak ya. Tapi kalau misalnya dideketin, terus kayaknya dikagumin, itu kan menyenangkan. Misalnya kayak Ibu ngelihat siapa orang yang paling Ibu favoritin. Kehadiran dia aja hati Ibu udah seneng.
Nah, buat diri ibu seperti itu. Ketika ibu hadir di depan Maureen, Maureen melihatnya, wah ini orang datang, jangan sampai ibu baru lewat aja Maureen udah lari, udah melengos gitu. Jadi buat kehadiran ibu itu sesuatu yang ditunggu-tunggu. Itu dulu. Karena kan sekarang Maureen hanya datang ke ibu ketika dia butuh makan atau butuh minum atau ketika ditarik kepalanya gitu. Jadi buat Maureen datang ke ibu karena ibu menyenangkan. Bukan ibu yang harus kejar-kejar dia, harus tarik-tarik dia, harus ini dia gitu. Karena kalau ibu belum bangun relationship, belum bangun hubungan yang kuat, ibu perintah apapun dia akan kerjakan karena mungkin quote and quote keterpaksaan. Misalnya ibu bilang, kamu mau ini, ayo kerjakan ini. Jadi dia akan kerjakan karena dapat hadiah itu, tapi bukan karena ingin menyenangkan ibu. Paham nggak Bu maksudnya? Hal itu boleh, hal itu boleh, reinforcement itu boleh. Tapi kalau buat saya, diri ibu sebagai reinforcement akan lebih bermanfaat dibandingkan anak itu bekerja karena adanya item, adanya benda ataupun adanya sesuatu yang ibu tawarkan. Ketika sesuatu itu yang ibu tawarkan itu tidak lagi memiliki kekuatan, maka akan hilang. Tapi kalau kekuatannya ada di diri ibu, ibu yang menyenangkan, seseorang yang buat dia terkagum-kagum, seseorang yang buat dia, oh ini teman main aku, ini sahabat aku, itu akan berulang terus. Maupun misalnya gini, ibu sendiri ya, saking mengidolakan guru A gitu ya, orang lain bilang, oh dia mah galak, buat ibu galaknya itu menyenangkan, galaknya itu bermanfaat buat saya. Sama halnya ketika saya punya guru matematika, salam hormat sama Pak Muller namanya, beliau itu galak sekali, tapi saya senang karena beliau itu bisa menjelaskan secara detail yang bikin saya yang nggak ngerti matematika, Bu Eni paling tahu saya yang nggak ngerti matematika, bisa paham gitu loh. Jadi bikin diri ibu seperti itu. Bikin diri ibu sebagai seorang yang diidolakan, bukan seorang yang harus dihindarin, yang aku akan datangin ketika dia membawa sesuatu aja. Karena ini masih 2,5 tahun, Bu. Ini areanya main. Area mainnya, tapi ibu jangan bawa misi yang buat diri ibu. Oh, dia harus bisa bicara. Oh, dia harus ini. Oh, dia ini. Kasihan ibunya, kasihan anaknya. Tapi kalau ibu punya punya target misalnya, oh saya mau main sama Maureen, saya mau ngulangin 100 kata bola, itu boleh. Jadi misalnya ibu main, tendang Maureen bolanya, iya ini namanya bola, iya pegang bolanya warna biru, ya iya ini bola kecil, ini bola besar, boleh, itu boleh. Tapi bukan dalam artian ibu yang memaksakan itu masuk. Ibu hanya memiliki target, oke saya hari ini mengulang 100 kata bola. Itu akan lebih mudah untuk diri ibu. Karena ibu kan di sini datang, oh saya mau belajar, saya harus ngerti Maureen, saya harus ini, harus ini. Itu akan sulit di kepala ibu masuk ke dunianya Maureen. Gitu. Ya Bu ya, jadi ibunya dulu harus sedikit lebih tenang. Was-was itu wajib, karena orang yang nggak takut itu nggak punya persiapan. Was-was itu wajib, tapi ibu harus punya kadar tertentu sehingga bisa berpikir untuk memiliki solusi. Ya, dengerin aja tadi yang kata Bu Eni, ikutin anaknya dulu. Gitu. Ada yang mau ditanyakan, Bu? Bu, gimana cara melabel, Bu? Karena masih 2,5 tahun itu, jadi belum ngerti. Oke, melabel ya. Iya, kayak melabel foto. Dari pertanyaan Ibu aja, Ibu bagaimana caranya melabel? Artinya Ibu datang dengan apa? Target. Dengan target. Padahal yang tadi saya
coba masukkan ke Ibu adalah harusnya pertanyaan Ibu, bagaimana saya membangun hubungan dengan Maureen? Karena bagaimana Ibu mengajari dia melabel kalau hubungan Ibu dengan Maureen aja belum terkoneksi. Ibu bikin dia duduk agak lama aja belum bisa. Iya. Ibu minta dia melabel. Gimana? Nggak akan bisa, Bu. Bukan saya bilang Maureen yang nggak akan bisa melabel ya, tapi Ibu memaksakan sesuatu yang belum apa ya, belum memenuhi kriteria kan gini, untuk melabel itu ada banyak layernya ya, ada banyak tahapan yang harus dia penuhi dulu. Untuk bisa melabel dia harus bisa apa, Bu? Kontak mata dulu. Di bawah melabel aja. Saya bilang bola berarti saya harus bisa apa, Bu? Imitasi maksudnya? Imitasi apa, Bu? Imitasi vokal. Ya, misalnya dia bisa ngikutin mulut saya. Saya bilang A, I, U, E, O. Kan bola Imitasi itu kan. suara. Ya, kalau melabel itu kan berarti satu kata penuh ya. Satu kata penuh, bola misalnya. Kalau satu kata penuh belum bisa, berarti kan dia harus sudah bisa misalnya suku kata. Kalau suku kata belum bisa, dia harus bisa apa? Huruf. Huruf belum bisa. Ya, huruf belum bisa, dia harus bisa ngikutin bunyian aja. Misalnya A, Ma. Kalau itu belum bisa, kalau belum bisa. Maksud saya. Sebentar, Bu. Kalau dia belum bisa ngeluarin suara aja, berarti dia harus bisa mimicking. Tirukan, tirukan, tirukan. Dia harus bisa mimicking. Kalau dia belum bisa mimicking, bagian oral dia harus bisa yang besar. Tirukan, tirukan, tirukan. Belum bisa yang itu, berarti dia harus bisa duduk dulu. Belum bisa itu, harus apa dulu, apa dulu, apa dulu. Jadi banyak kalau dipecah-pecah. Gitu. Jadi untuk melabel hanya bunyi sekalipun, layernya itu banyak. Dan layer yang paling basic itu adalah koneksi ibu terhadap dia, hubungan ibu terhadap dia. Gitu. Jadi balik lagi, ibu harus datang berhadapan dengan dia dan dia mau belajar sama ibu, dia mau deket-deketan sama ibu, dia mau bercanda sama ibu, itu dulu. Gimana caranya kalau misalnya dia belum mau, akhirnya ibu gini kan, tirukan, iya Maureen pinter, tapi matanya ke sana dia ngikutin aja, gitu, tapi lari. Nggak ada gunanya, Bu. Nanti besoknya lagi, misalnya bapaknya yang nyuruh nggak akan bisa, dia hanya bisa sama ibu aja. Atau nyoba lagi sama kakaknya atau tantenya atau siapapun nggak akan bisa, karena hanya bisa sama ibu aja. Karena nggak ada relation, nggak ada kebutuhan dia untuk orang lain. Itu menurut saya. Ada mau nambahin, Bu Eni? Ya, tadi sebenarnya nambahin sedikit aja sih, kalau label itu memang tingkatannya udah tinggi ya, Bu ya. Jadi anak ini malah justru termasuk bahasa ekspresif gitu kalau untuk di teorinya Lovaas gitu ya, di Catherine Morris juga di bukunya. Jadi tingkatan yang sudah tinggi, Bu, sebenarnya. Yang paling penting memang seperti yang Sinta bilang bahwa dia harus bisa mengeluarkan suatu vokal. Nah, yang paling penting lagi dalam melabel itu dia harus tahu bendanya juga gitu. Kalau ibu ngasih foto, ibu kasih foto. Ini benar nggak foto ibu saat ibu yang sekarang dengan saat ibu yang difoto, apakah sama wajahnya? Nah, itu aja dia harus memahami. Ini namanya, ini dipanggil ibu. Ini dipanggil ini. Nah, itu memang agak sulit. Jadi kalau ada tahapan-tahapan biasanya memang ada yang namanya kalau untuk di DDT itu, di tahapan label itu tahapan yang bukan paling akhir ya, bukan. Jadi tahapan sebelum itu adalah reseptif gitu loh, Bu. Dia hanya cuma nunjuk doang. Yang mana mama? Oh yang ini pinter. Yang papa yang mana? Ini. Oh iya gitu. Jadi sebelum dia keluar suara, dia tuh juga harus dia juga harus bisa paham, oh yang namanya ayah itu
yang Iya. disebutkan pakai tunjuk gitu. Jadi Iya, maksud saya pemahaman itu, Bu, tadi. pemahaman labeling itu agak sulit kalau anak Identifikasi. masih identifikasi. Karena pemahaman anak ini masih belum paham terhadap benda sekitarnya. Nah, kalau saya lebih setuju dengan Bu Sinta karena memang saya lihat videonya Ibu belum ada semacam kalau kita bahas tadi terapis ya, itu namanya pairing gitu loh, Bu. Namanya bahasa pairing. Jadi bahasa yang kita itu ada koneksi yang seperti Bu Sinta bilang. Kalau tidak ada koneksi, siapapun, enggak ibu aja, terapis pun tidak akan bisa memegang hati anak itu. Jadi dalam satu sesi terapi, anak ini tidak akan kemana-mana nantinya. Gitu. Jadi pikirannya itu kita ada capek sendiri gitu loh, Bu, kalau nggak connect. Jadi kalau setiap hari pairing itu atau koneksi dengan orang tua pada saat kita mengajarkan, itu penting. Jadi apalagi kita sebagai orang tua yang biasa kita selalu ngajarin. Dengan terapis mungkin kan dia tahu, oh ini bukan ibu saya, ini sama guru. Itu aja mereka kadang-kadang masih belum bisa gitu. Apalagi 2,5 tahun anak Morin itu ya belum ini. Nah, kalau ibu akan terus tidak ada koneksi dengan anak, tidak akan berjalan. Ya nih, jadi koneksi itu urutannya seperti itu, Bu. Ada dia percaya sama ibu itu menyenangkan, tidak marah-marah, tidak tinggi intonasi pada saat nanti ngajarin saya. Oke, saya nanti mau duduk, saya duduknya akan baik, duduknya dengan diam, kemudian saya akan melihat pas lagi ibu bilang, Morin, nah udah, langsung dia lihat tanpa ada kalimat, Morin lihat, nggak usah, dia akan tahu sendiri, akan melihat sendiri, pasti dipanggil oleh kita. Nah itu dia tahap yang paling bagus Bu di situ, pencapaian. Nah, disinilah yang tadi saya bilang, mimik kita itu bermain, Bu. Saya jujur ya, saya termasuk orang yang dulu kaku, Bu. Kalau nggak punya anak autis, mungkin saya nggak kayak begitu loh, baik. Sampai saya bilang hebat aja, nggak cuma hebat aja, hebat, sampai gitu. Sampai saya joget-joget, Bu, hebatnya. Sampai anak ini ada ketawain saya, jadi enjoy gitu. Jadi pada saat ngeliat saya, oh ternyata si ibu ini, saya pernah loh masuk ya, dalam satu sesi terapi, saya nggak kenal anak ini nggak kenal saya. Tapi saya langsung melihat dia dengan penuh kasih sayang, dengan penuh cinta dalam diri kita. Karena ingat ya Bu ya, hati di dalam hati kita pada saat kita mau mengajarkan anak, saya juga menterapikan anak saya di rumah loh Bu. Zaman dulu kan yang sepekan 40 jam ya. Jadi saya tuh menaruh diri saya sebagai ibu yang nanti emosi sama saya. Jadi saya tuh kalau sebagai ibu saya pasti emosi. Saya menjadikan diri saya ada sebagai terapis. Jadi saya bisa enjoy diri saya. Memang ini goib ya Bu ya, nggak kebaca. Kalau saya cerita seperti ini, kayaknya bohong gitu. Tapi saya merasakan gitu loh Bu. Saya merasakan ibu seperti itu. Karena dulu kan mahal juga ya biaya gitu. Kalau saya juga terhambat oleh biaya juga. Karena 40 jam bayangin aja kalau zaman dulu. Nah, kalau sekarang kan 10 jam sepekan. Nah, itu jadi dalam diri kita lupakan semua tetangga yang punya target yang seumuran dia, walaupun dengan hal yang sama, dengan keterbatasan yang sama dengan Moren, sudah tiap anak beda kok Bu. Setiap anak mempunyai beda, mempunyai satu permasalahan yang berbeda, tinggal kita terjun, anak kita mau diapain saat ini. Gitu. Nah, disitulah yang saya setuju dengan bagaimana kedekatan antara ibu dengan Moren itu di awal sebelum kita memulai satu sesi terapi. Gitu loh Bu. Jadi semua dunia luar itu diputuskan dulu. Semua dunia luar HP jangan dengerin, kalau perlu di flight mode, tahu nggak ya flight mode ya, ditandain yang kita kalau mau terbang gitu ya. Jadi kita nggak terima tuh. Jadi nggak ada pikiran dulu. Terus kalau misalnya suami ada apa-apa, tolong Pak hubungi, kalau ada Mbak, ada kakaknya, hubungi kakak ya di HP kakak atau HP kasih aja ke kakaknya misalnya. Nanti mama lagi ngajarin. Kita udah ada janji dengan keluarga gitu loh. Saya selalu ada janji dengan keluarga di jam 9 saya terapi Faiz dari jam 9 sampai jam 11 pagi. Jadi saya tidak ada, alhamdulillah zaman dulu nggak ada HP Bu, nggak ada internet, jadi saya aman gitu ya, nggak ada Facebook juga zaman dulu. Jadi saya aman. Ya, disitulah dunia kita tutup dulu, kita fokus kepada anak. Memang saya akui Bu, kita dikejar-kejar target. Apalagi orang, udah diet aja begini, terapi harus begini. Orang tidak tahu dengan kesulitan yang kita temui. Tapi kita mempunyai suatu bentuk tersendiri dalam diri kita berdua sama suami yang membentuk suatu jadwal. Nah, disitulah yang kita nantinya kita akan tahu bahwa yang mengetahui kita adalah kita dan suami atau keluarga. Jadi kita memang harus dibekali dengan ilmu, Bu. Syukur Ibu ikut acara kayak gini, berarti kan Ibu sudah mau
membuka kondisi anak ibu. Biasanya kan ada orang tua yang tidak maunya yang digambarkan yang bagus-bagus saja gitu ya gitu. Tapi ibu masih mau bertanya. Nah, seperti itu tadi Bu. Kalau kedekatan antara ibu dengan moren sudah terjalin, saya yakin banget anak ini akan mau duduk tenang, anak ini akan mau dipanggil, akan menengok jika dipanggil, dan anak ini akan mau mengikuti instruksi yang diberikan oleh kita. Karena dia sudah melihat bahwa ibu itu enak kalau belajar sama ibu. Gitu. Jadi kita sudah memegang semuanya. Kita yang mengendalikan. Kita adalah pengendali dalam area ini. Gitu. Jadi pengendali dalam artian konotasinya bukan negatif ya Bu ya. Tadi saya bilang kita fun, kita mau senang hari ini, kita mau bermain hari ini. Upayakan setelah terapi juga anak tidak memberikan kita mengupayakan anak ini. Kita misalnya selesai nih Bu, misalnya nih ya, Ibu coba dulu misalnya 30 menit dulu deh, karena moren masih gitu. Tapi nanti durasinya bertambah. Nah, upayakan sebelum selesai perjalanan terapi Ibu dengan moren gitu, pengajaran Ibu, upayakan moren itu dalam kondisi happy. Gitu. Dalam kondisi senang. Jadi yang terbentuk dalam diri dia, oke Maureen nanti kalau misalnya sehari 2 kali ya, tapi kalau misalnya besok aja, Maureen besok lagi ya sama mama, tapi kita perpanjang mau nggak kita mainin banyak nih mainannya. Nah di situ dia nanti, oh mama waktu belajar sama mama terakhir kali aku happy, aku senang, aku nggak disuruh berkali-kali sama mama, tapi aku bosan aku lempar aja tuh mainannya kayak tadi gitu di video itu. Nah seperti itu. Jadi kita happy, kita nggak pakai intonasi tinggi gitu ya. Terus yang akhirnya nanti kita malah justru yang capek sendiri. Gitu. Mungkin itu aja kali Bu dari saya. Oke. Kasih banyak. Jadi kayak gini Bu, ikatan emosi orang tua terhadap anak itu kan nggak bisa dihindarin, ya. Jadi kalau ibu rasa ibu berpikir, oh saya kayaknya orangnya cepet gemes sama Maureen nih. Tadi kan Bu Eni bilang 30 menit. Kalau ibu rasa 30 menit akan memunculkan emosi gemas, misalnya gregetan, ataupun mungkin sedikit marah terhadap Maureen kenapa dia nggak mau nengok-nengok atau nggak mau ngikutin, maka ibu kurangin sendiri. Oh, kayaknya saya sendiri itu sanggupnya baru 15 menit deh ngadepin Maureen. Itu juga nggak apa-apa. Tapi yang penting ada konsistensi. Misalnya pagi-pagi jam-jam ibu santai setelah masak, setelah selesai semuanya 15 menit. Siang 15 menit lagi, malam 15 menit lagi. 15 menit itu ngapain? Ibu masuk ke dalam satu ruangan yang hanya ada Maureen. Tadi kan saya lihat di beberapa video ibu itu ada beberapa anak kecil ya. Ada itu si kembarannya tuh. Iya. Nah, kembarannya. Jadi kalau bisa tidak ada pengganggu lainnya. Ibu masuk ke dalam satu ruangan yang hanya ada Maureen-nya saja. Jadi konsentrasi ibu nggak, misalnya lagi megang Maureen, oh nanti yang sana jatuh, oh yang ini jangan pegang ini. Jadi ibunya kebelah pikirannya. Makanya saya minta jangan panjang-panjang dulu waktunya, supaya ibu mau ngurusin yang lain pun bisa. 15 menit aja satu hari, dalam ruangan khusus hanya Maureen, ruangannya itu penuh dengan mainan, ibu masuk ke dalam ruangan tersebut dengan satu target aja. Dalam 1 minggu satu target, misalnya dia kenal bola. Tapi ibu nggak bilang, pegang bola, samakan bola, enggak. Ibu main bola sama dia. Ketika ibu lagi nendang bola, iya ini bola kita tendang, giring bola yo, ini namanya bola. Terus ibu pegang bolanya, dia mau minta gitu ya, dia mau minta gini, ibu bilang bola, tapi nggak pakai bilang bola, baru ibu kasih jangan. Ibu pegang, terus ibu cuman bilang bola, dia nggak ngomong pun, tapi tangannya udah narik, ibu kasih. Nanti ulangin lagi, pegang agak lebih lama lagi, bola. Kalau dia nggak ngomong, tapi dia udah tarik, kasih. Nanti tahan lebih lama lagi, ibu bilang, bola, boh. Dia cuman, kasih. Walaupun dia cuman, kasih aja. Gitu terus, sampai ibu tahan agak lebih lama, dan dia udah tarik, dia mau bilang bola. Tapi
bersihkan dulu kepala ibu, hati ibu dengan target dia harus bisa ngomong bola. Karena kalau ibu datang dengan target begitu, kesel nanti kalau misalnya dia nggak ngomong-ngomong bola. Atau dia nggak bisa pegang bola. Ini apa Morin? Nggak bisa bilang bola. Ini pegang bolanya Morin, dia nggak pegang bola, ibu kesel nanti. Karena kalau itu kesel, terpancar di wajah. Ketika itu terpancar di wajah, nengok pun dia nggak mau. Nengok ke ibu aja dia nggak mau, karena dia udah dapet tuh aur-aurannya, gitu loh. Ya, jadi masuk ke dalam satu ruangan, hanya Maureen saja supaya konsentrasi ibu penuh ke dia, dan hanya bermain saja. Tapi ibu datang dengan, oh saya minggu ini, kan tadi satu hari saya bilang 3 sesi ya, 15 menit, 15 menit, berarti kalau dikalikan 7 hari, berarti udah berapa tuh Bu? 15 kali 7. 4 kali, oh, 3, Lumayan banyak 4 ya. jam. Jangan tanya saya ya Mas. Itu lumayan banyak. Jadi targetkan aja 1 atau 2 jam, satu kata, 1 atau 2 kata, tapi tanpa beban. Itu. Kalau saran dari saya itu, supaya ibunya happy, anaknya happy, ada relationship, ada si anaknya juga trust sama ibu. Beberapa anak itu nggak percaya sama orang tuanya. Jadi ketika Morin sini, pas dia datang, malah disuruh. Semenjak itu dia tahu, oh kalau saya dipanggil nih paling disuruh-suruh doang nih. Akhirnya dia nggak trust. Walaupun Morin ini ada ini nih, enggak. Kamu nanti aku datang malah paling disuruh gitu. Jangan salah Bu, anak-anak ini pinter sepinter-pinternya. Pinter, itu yang Ibu harus tanam di sini. Ini anak pinter. Jadi nggak usah takut ibunya. Oke? Ada lagi yang mau ditanyain? Itu aja kayaknya Bu. Masalahnya masih menghindar terus kalau terapi, itu paling ini sih Bu. Jadi itu kuncinya ya Bu. Ya, karena dia masih menghindar, ini sekarang saya tanya deh, orang yang bisa menghindar itu orang yang pintar atau enggak? Yang pintar. Kenapa Bu? Karena dia udah mengerti ada sesuatu yang nggak nyaman gitu Bu. That's it. Ya, jadi berarti dia punya otak itu dia pakai. Oh ini nggak enak buat saya hindarin aja. Berarti dia cukup pintar untuk mengakali kondisi yang tidak enak di diri dia. Itu udah modal, Bu. Jadi, Ibu nggak perlu kejar lagi di situ. Ibu nggak perlu kejar lagi bahwa, oh, nanti saya takut begini-begini. Itu nanti belakangan. Ibu kejar hubungan Ibu aja. Hubungan Ibu dengan dia. Buat anak itu percaya sama Ibu, saya ini nggak akan ngapa-ngapain kamu kok. Saya ini maunya kamu seneng. Saya ini sayang banget sama kamu. Tunjukin itu, Bu. Tunjukin bahwa Ibu sayang sama dia, Ibu cinta sama dia, Ibu peduli sama dia, supaya anak ini mau ngikut sama Ibu. Karena kadang-kadang rasa sayang dan rasa cinta Ibu itu terpancarkan dari cara mendidik. Oh, saya kan sayang sama dia, makanya saya mau mendidik dia. Tapi caranya Ibu, bukan caranya si anak. Benar nggak, Bu? Paham maksud saya? Ya, jadi balikin dulu hubungan tersebut, balikin dulu kepercayaan anak, baru nanti Ibu bisa kejar di materi. Seminggu aja, saya minta 1 minggu ini aja, Ibu ubah cara Ibu, dan ikutin 15 menit hanya dengan Maureen, hanya dengan main, cobain deh. Cobain, akan Ibu rasakan bedanya. Nanti Ibu mau balik dengan program-program yang Ibu udah punya, dengan metode-metode yang Ibu udah pakai, dengan training-training yang udah pernah Ibu ikutin, silahkan, monggo. Cuman kalau saya balikin dulu hubungan Ibu, itu dulu. Itu pondasinya, itu paling dasarnya. Karena Ibu sendiri kan dalam situasi work from home ini nggak boleh kemana-mana, yang diuji di situ.
Yang diuji adalah hubungan ibu. Kalau misalnya biasanya bisa terapi kan ibu bisa anterin. Sekarang kan nggak bisa kemana-mana. Hanya ada ibu dan dia di rumah. Iya. Gitu. Di Jadi sini nggak ada tempat terapi, Bu. ibu ada di mana? Di Sibuhuan, Bu, di Sumatera Utara. Waduh. 14 jam dari Medan, Bu. Makanya Oke, nggak makanya apa-apa. harus belajar sendiri. Nggak apa-apa. Jadi ini berarti dengan adanya banyaknya teknologi dan adanya banyak belajar online, ibu mudah-mudahan bisa belajar lebih banyak. Iya. Karena tadi saya minta ibu kirimkan program yang ibu berikan itu program yang umum banyak beredar. Ibu boleh kembali ke sana, tapi saya minta yang dasar tadi aja dulu. Itu dulu ya. Jadi perbaikin hubungan. Iya. Ibu berhubungan baik dulu dengan dia. Ibu jadi ibu dan anak aja dulu, jangan jadi guru sama anak. Kalau guru sama anak nanti anaknya susah bedain ketika ibu nanti kasih perintah. Ini ibu saya atau ini guru saya ya gitu. Oke, Bu? Iya, Bu. Oke, mungkin itu aja. Kalau saya mau jadi penerawang nih, Bu ya. Kalau saya mau jadi ahli nujum, Maureen itu anak yang pintar. Maureen itu anak yang tahu ngakalin gimana supaya dia bisa survive, supaya dia bisa tetap hidup, supaya dia bisa tetap senang. Saya bisa lihat dari ketika ibu nyuruh dia punya solusi terhadap dirinya sendiri. Jadi ibu nggak perlu khawatir soal kognitif. Ini saya berbicara nggak pakai teori ya. Saya hanya berbicara sebagai ahli nujum aja, ahli nujum penerawang aja. Kalau ibu nggak perlu khawatir di sana. Yang ibu harus sadar adalah gimana caranya ibu kasih tahu ke Maureen, ibu sayang sama dia. Ibu nggak usah pikirin misalnya tetangga saya nanti ngomong apa, keluarga suami saya nanti ngomong apa, orang tua saya nanti ngomong apa, siapa-siapa harus ngomong apa ke saya. Saya harus buktikan diri saya sebagai orang tua yang baik. Nggak perlu, Bu. Nggak perlu. Maureen itu nggak meminta ibu untuk membuktikan diri ibu terhadap mertua, orang tua, tetangga, keluarga, dan lain-lain, nggak perlu. Ibu nggak perlu khawatir di sana. Maureen itu anak yang sangat pinter. Jadi yang ibu harus kejar adalah gimana caranya dia tahu kalau ibu sayang sama dia. Itu aja. Oke? Karena saya 2, Bu, yang kayak gitu. Si kembar dua-duanya kayak gitu, Bu. Iya. Satu lagi Mauzan namanya. Kalau yang kembar, satu lagi kemampuan. Sama, Bu, hampir sama. Iya. Jadi sama, Bu, sama Bu. Ya, kalau gitu berarti Ibu siapkan waktunya 15 menit dengan Maureen, 15 menit dengan Fauzan. Dan 15 menit untuk Fauza dan 15 menit untuk Ibu sendiri. Untuk diri Ibu. Ya. Jangan bebanin diri Ibu dengan macam-macam. Ibu itu sudah melakukan banyak hal. Ingat itu. Ibu harus tepuk pundak Ibu bilang, kamu sudah melakukan yang terbaik. Oke. Ibu udah melakukan yang sangat baik. Dengan tempat ibu yang di pelosok, ibu sudah melakukan online di mana-mana, troll di mana-mana. Ya. Saya yakin kok, Bu. Saya yakin 100% Maureen akan bisa. Ibu bangun aja relationship Ibu. Ibu nggak usah beban sama yang lain-lain. Orang mau ngomong apa terserah. Kalau ibu berpikir, oh suami saya nggak mendukung saya, ibu sendiri aja nggak apa-apa. Bu Eni, suaminya bekerja dan beliau dengan 3 anak. Bukan tidak disupport ya, karena kan kebetulan harus bekerja memenuhi 3 anak ini. Berarti otomatis beliau sendirian.
Tapi itu ya udah diterima aja, ibu terima aja, apapun kondisi ibu sekarang ibu terima. Apalagi dalam bulan puasa seperti ini ya Bu, ibu aminkan saja, saya terima, saya ikhlas kondisi anak saya terima dan ikhlas kondisi omongan orang, udah. Jadi ibu ke Maureen itu nggak dengan takut dibilang orang ini, takut ini, nggak dibilang ibu yang baik, bla 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 bla. Ibu udah melakukan yang terbaik kok. Ya, semangat. Iya, Bu. Semangat. Makasih. Ya. Ada lagi pertanyaan? Enggak ada kayaknya, Bu. Udah Oke. cukup kayaknya, Bu. Ya. Ya, Itu nanti makasih nggak banyak batal ya. puasanya. Enggak tahan, Bu. Oke. Ya sudah. Terima kasih Bu. Iya, Salam. makasih banyak ya, Bu. Makasih ya, Ya, Bu. Makasih semangat. banyak Bu. Semangat. Iya, makasih banyak, Bu. Semangat. Makasih banyak, Bu. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum.